Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Di pagi hari ini yang sangat ceria, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita bisa berjumpa lagi walaupun masih secara virtual ya anak-anak ya, atau secara online alias daring di rumah. Ya anak-anak, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, namun jangan lupa visi SMK Wadasim yang harus selalu kalian ikrarkan. Yuk kita ucapkan bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Semangat ya anak-anak ya, tetap semangat dan semangat. Anak-anak, selanjutnya akan Ibu ulang kembali materi kearsipan yang kemarin ya, untuk merequest pikiran kalian lagi agar paham tentang arsip. Kita lihat bersama-sama sekarang. Ya, apa sih arsip itu? Ya, ini menurut para ahli, arsip bisa dikatakan atau merupakan dokumen yang merekam informasi baik yang berbentuk tunggal maupun kelompok atau tersilit, dan dokumen tersebut merupakan hasil dari kegiatan suatu lembaga atau kantor atau organisasi baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta, dan digunakan sebagai rujukan serta bukti dari masa yang sudah lalu atau lampau. Sekarang kita lihat lagi. Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 71 itu ada ketentuan ya. Apa artinya arsip itu? Yaitu naskah yang dibuat dan diterima lembaga negara dan badan-badan pemerintahan ataupun swasta dalam bentuk dan corak maupun baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kemudian bisa juga naskah itu dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta atau perorangan dalam bentuk dan corak maupun dalam keadaan tunggal dan kelompok dalam rangka untuk pelaksanaan kehidupan kebangsaan ya, artinya kepentingan suatu organisasi. Selanjutnya dari peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2012 ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, yang dimaksud arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dibuat dan diterima oleh negara, pemerintahan, baik organisasi pemerintah atau swasta ya. Jadi tidak hanya sebuah dokumen atau warkat saja, namun bisa juga berbentuk CD, DVD ya, kaset, flash disk dan lain-lain. Ini bisa dikatakan sebagai arsip karena ada bukti dari suatu kejadian. Selanjutnya jenis-jenis arsip. Nah, ini berdasarkan fungsinya, arsip dibedakan menjadi ada arsip dinamis dan statis. Dinamis artinya bisa digunakan secara langsung ya dalam proses penyelenggaraan administrasi suatu organisasi ya, bisa aktif dan inaktif kalau dinamis ini. Kemudian statis artinya apa? Sudah tidak aktif atau tidak dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan administrasi organisasi. Ya, ini hanya sebagai pertanggungjawaban dan bentuk atau digunakan untuk penelitian atau bukti historis atau sejarah. Kemudian berdasarkan nilai guna arsip ya, berdasarkan nilai guna. Jadi gunanya arsip itu apa? Ada nilai guna primer, artinya didasarkan pada kegunaan untuk kepentingan instansi yang menghasilkan arsip yang meliputi nilai administrasi, nilai hukum, nilai keuangan, dan nilai ilmiah. Selanjutnya, nilai guna sekunder. Ya, artinya bahwa untuk kepentingan lembaga atau instansi lain, arsip dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, mulai dari pembuktian, kemudian ada guna informasinya, untuk kepentingan sejarah ini biasanya ya. Selanjutnya berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat
arsip ada yang disebut dengan arsip tertutup, ya, dan arsip terbuka, kemudian berdasarkan keasliannya juga. Tertutup artinya dalam pengelolaan dan perlakuannya ketentuan kerahasiaan surat, ya, hanya untuk orang-orang tertentu. Sedangkan kalau terbuka dapat diketahui oleh semua pihak, ya. Tentu saja berdasarkan penyimpanan dan pemeliharaannya itu bagaimana. Selanjutnya berdasarkan keasliannya. Ini dimana arsip yang masih asli bentuknya arsip tembusan atau salinan. Jadi kalau ada surat bisa difotokopi, ya, digandakan istilahnya. Kemudian fungsi arsip. Nah, ini apa fungsinya? Kita lihat di sini, ya. Dan saya ulang ya. Fungsi arsip dijadikan bukti tertulis apabila dapat masalah. Jadi kalau ada hal yang belum diketahui atau dibutuhkan buktinya apa, ini bisa dipakai ya. Kemudian dijadikan sarana komunikasi secara tertulis ya, misalnya surat ya. Surat atau juga akta kelahiran itu juga termasuk fungsi arsip ya. Kemudian sebagai alat pengingat. Alat pengingat berarti ada apa? Ya, bukti misalnya kalau kalian WA, ini ada, ini loh WA-mu tanggal sekian punya ini, itu juga bisa. Jadi diarsipkan karena sekarang WA itu bisa di print ya anak-anak ya. Kemudian sebagai alat bantu perpustakaan organisasi apabila memiliki perpustakaan ya, ini memang perlu ada perpustakaan kecil atau perpustakaan mini ya. Selanjutnya, untuk menyimpan arsip yang penting diperlukan seorang petugas yang dapat mengelolanya. Nah, yaitu ada kriteria-kriterianya, yaitu minimal lulusan SMA atau SMK, memahami susunan abjad, ya. Makanya kalian bersyukur kalau masuk di jurusan OTKP di SMK Wahid Hasyim ini, karena kalian mendapatkan ilmu untuk mata pelajaran kearsipan. Memiliki ketertarikan pada hal kecil atau ringan akan sesuatu hal alias apa? Ulet, telaten, nah ini ya, rapi dan teratur. Mudah loyal dan dapat menyimpan kerahasiaan dokumen. Nah, karena yang kalian hadapi adalah dokumen ya. Kemudian latihan soal. Ya, ya. Ini jelaskan mengenai nilai guna kearsipan, jelaskan tujuan sistem penyimpanan arsip, jelaskan mengenai dasar hukum dalam pengarsipan, dan sebutkan dan jelaskan macam-macam sistem penyimpanan arsip dan bagaimana langkah-langkah dalam menyimpan arsip kembali. Petunjuknya, tugas ditulis dengan rapi dan bersih di kertas HVS warna putih ya anak-anak ya. Setelah itu dijepret, jangan lupa kalian beri nama kalian, kelas kalian, nomor urut, absen, sesuai absen, tanggal, hari, dan tahun mapelnya apa saat kalian menerima tugas ini. Nanti tugas dikoordinir oleh ketua kelas, kalau sudah terkumpul baru diserahkan ke Bu Eni. Batas waktunya 2-3 hari ya anak-anak ya setelah pelajaran ini. Tetap semangat ya anak-anak dan jaga kesehatan. Akhirul kalam, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.